Bikin gaduh karena ikut European Super League. Pemilik Liverpool akhirnya buka suara. Pemilik Liverpool John William Henry akhirnya buka suara usai membuat gaduh karena ikut serta dalam European Super League. Keputusan mundur itu terjadi setelah Liverpool terus-menerus diteror oleh para pendukungnya. Para pendukung, pemain dan pelatih bersatu untuk menolak European Super League. Usai bungkam selama beberapa waktu, John William Henry yang terlibat langsung dengan proyek European Super League akhirnya buka suara. Pemilik Fenway Sport Group menyampaikan permintaan maafnya atas kegaduhan yang selama ini terjadi. Henry bahkan secara eksklusif menyebut nama Jurgen Klopp dan Bill Shankly untuk meminta maaf. Selain itu, Henry juga mengaku kalau dirinya adalah orang yang sepenuhnya bertanggung jawab di Liverpool atas kegaduhan ini. Pengusaha asal Amerika Serikat berusia 71 tahun itu berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Liverpool ke depannya nanti. Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar dan pendukung Liverpool Football Club atas gangguan yang saya sebabkan selama 48 jam terakhir. Tidak perlu ada yang dikatakan lagi, tetapi harus dikatakan bahwa proyek yang diajukan tidak akan pernah berjalan tanpa dukungan dari para penggemar. Tidak ada yang pernah berpikir berbeda di Inggris. Selama 48 jam ini, Anda sekalian sangat jelas tahu bahwa itu tidak akan bertahan. Kami mendengar Anda sekalian, saya mendengar Anda sekalian. Saya ingin meminta maaf kepada Jurgen Klopp, kepada Billy, kepada para pemain dan kepada semua orang yang bekerja sangat keras di EFC untuk membuat para pendukung kami bangga. Ini penting bahwa keluarga sepak bola Liverpool tetap utuh, vital dan berkomitmen pada apa yang telah kami lihat dari Anda sekalian secara global dengan isyarat, kebaikan dan dukungan lokal. Saya dapat berjanji kepada Anda sekalian bahwa saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk memajukannya. Kecewanya Carragher dengan pemilik Liverpool soal European Super League. Baik legendaris Liverpool Jamie Carragher menilai pemilik klub John William Henry sudah mengecewakan seluruh entitas pendukung tim. Pria yang kini jadi komentator Sky Sport itu bahkan percaya Henry pantas enggak. Saya bilang kemarin malam sesaat setelah satu pergi. Mereka semua akan pergi. Ini berakhir sekarang. Saya kesal dengan Liverpool. Jurgen Klopp menjatuhkan mereka. Jordan Henderson juga. Tidak ada lagi yang tersisa buat para pemilik klub. Ungkapnya kepada Sky Sport dikutip dari BBC. Saya tak melihat bagaimana para pemilik bisa lanjut di sana. Saya tak melihat sebuah masa depan untuk kepemilikan mereka. Dan saya rasa mereka memperburuk situasi dengan lebih lama bertahan. Ungkapnya. Jamie Carragher minta FSG untuk mundur dari Liverpool. Kendati sudah resmi mundur dari Super League, Jamie Carragher menilai apabila para supporter The Reds tetap tidak akan memaafkan FSG. Selaku pemilik klub Liverpool saat ini lantaran sempat menyetujui proyek tersebut. Saya sama marahnya dengan Liverpool karena mereka masih bertahan di sana. Jurgen Klopp, Jordan Henderson dan Kenny Dalglish telah melakukan penolakan mengenai Super League. Jadi, saya rasa FSG sudah tak punya tempat di sini. Ujar Carragher dari Mirror Football. Saya tidak bisa melihat FSG masih mempunyai masa depan di Liverpool setelah masalah ini karena mereka sudah memperburuk situasinya sendiri. Tutupnya. Carragher beranggapan seperti itu bukan tanpa alasan karena setelah para supporter Liverpool melakukan aksi protes di Anfield Stadium untuk meminta klub asuhan Jurgen Klopp keluar dari Super League, John Henry atau pemilik klub yang tadinya diam akhirnya melakukan pergerakan dengan memutuskan untuk keluar dari kompetisi itu. Gara-gara European Super League, Liverpool jadi kehilangan sponsor. Mau untung, malah buntu. Begitulah penggalan kalimat yang cocok buat klub raksasa Inggris Liverpool saat salah satu sponsor memutuskan untuk berhenti mendanainya. Pada mulanya, langkah European Super League cukup mulus. Kendati mendapatkan cercaan dari berbagai kalangan, kompetisi tersebut malah mendapatkan pendanaan dari perusahaan asal Amerika Serikat, JP Morgan Chase. Cecaan publik semakin memperbesar hingga ke tahap yang sulit dibendung. Pada akhirnya, Liverpool mengikuti klub Big Six lainnya, mengumumkan pengunduran diri dari European Super League.
Tidak heran kalau Liverpool tertarik dengan proyek ESL, sebab menurut rilis yang dikeluarkan awal pekan ini, pihak penyelenggara menjanjikan dana sebesar 3,5 miliar euro untuk dibagikan kepada 12 klub pendiri. Dengan mundur dari European Super League, Liverpool jelas kehilangan pemasukan baru. Kesialan mereka pun bertambah setelah perusahaan jam tangan mewah dari Swiss, Tribus, memutus kontrak dengan The Reds. Sebagai mitra waktu global resmi Liverpool FC dan keluarga seumur hidup yang mendedikasikan diri kepada fans yang berbasis di Liverpool, Tribus tak bisa mendukung pergerakan pemilik klub untuk keluar dari kompetisi yang baru, The Super League. Begitu pernyataan Tribus. Nilai-nilai kami adalah yang terpenting dari segala perbuatan kami. Oleh karenanya, kami akan mundur dari kerjasama ini. Liverpool merupakan salah satu klub yang mendapatkan protes keras, bukan cuma dari fans, namun juga dari para pemainnya. Beberapa pemain seperti Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, dan Jordan Henderson mengeluarkan pernyataan yang sama secara serempak di media sosial. Kami tak menyukainya dan kami tak mau itu terjadi. Ini adalah posisi kolektif kami. Komitmen kami terhadap klub sepak bola ini dan supporter sangat jelas dan tak bersyarat. Begitu pernyataan tim. Beberapa fans Liverpool juga menggelar aksi protes di luar Anfield saat tim kesayangannya menghadapi Leeds United. Kendati demikian, mereka tidak memaksa masuk karena adanya larangan kehadiran penonton di stadion selama masa pandemi. Grammy Souness sebut seluruh pemilik 6 tim Liga Inggris telah menjual jiwanya. Grammy Souness tetap beranggapan supporter tidak akan memaafkan para pemilik klub yang sudah menjual jiwanya. Ini baru permulaan. Para supporter tidak akan memaafkan sosok yang setuju dengan ide ini. Mereka berbicara tentang permainan yang bagus dan berkata mencintai klubnya. Tetapi sebenarnya mereka semua sudah menjual jiwanya, ujar Souness dari Daily Mail. Setelah mendapatkan kecaman bertubi-tubi dari publik, salah satu tim yang menyetujui kompetisi European Super League, Manchester United telah memberi kabar apabila wakil CEO Ed Woodward, Setelah mendapatkan kecaman bertubi-tubi dari publik, salah satu tim yang menyetujui kompetisi European Super League, Manchester United, telah memberi kabar apabila wakil CEO Ed Woodward akan mundur dari jabatannya.